Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semoga antum semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala, bertaburkan keberkahan darinya. Dan kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing keluarga kami, keluarga panjenengan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dalam kesempatan yang baik ini, ya mohon izin pada Allah Ta'ala, kemudian kepada teman-teman semuanya, para ummahat, ya untuk kami bacakan, kami sampaikan, yaitu terkait 10 wasiat untuk para wanita dalam buku yang telah ditulis oleh Mazin bin Abdul Karim Al-Furaih dalam bukunya Usrah Bila Masyakil, yaitu rumah tanpa masalah. Nah, ada 10 wasiat atau 10 nasihat yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, wasiat untuk seorang istri, ya maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kemaksiatan. Karena tentu dengan adanya ketakwaan ini menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dalam keluarga tersebut, sehingga hal-hal kesulitan akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh beliau, seorang istri hendaknya dia mengenali pribadi suaminya, ya. Seorang istri tahulah apa yang menjadi kesenangan dari suaminya dan juga mengetahui hal-hal yang dibenci oleh suaminya. Ketika sudah memahami kondisi tersebut, maka hendaknya bagaimana seorang istri terus berusaha pintar-pintar untuk mengambil hati sang suami. Contoh, suami itu pengen banget kalau sudah pulang dari aktivitasnya disediakan teh hangat begitu, atau dia pengen dimandikan dengan air hangat kayak begitu. Nah, seorang istri maka hendaknya memahami hal itu. Atau seorang suami paling nggak suka gitu kalau ternyata masuk rumah misalkan ada aroma pete misalkan, ya maka bagaimana seorang istri mengenali benar-benar yaitu pribadi suaminya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang istri hendaknya taat kepada suami, yaitu dengan pondasi ilmu, ya artinya ketaatan yang dilakukan didasarkan dengan ilmu-ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. Jadi taat kepada suami wajib selama tidak bertentangan dengan syariat. Artinya kalau seorang suami memerintahkan istri untuk bermaksiat, ya dalam hal ini jangan diikuti. Jamaah berbahagia, maka di antara salah satu ciri wanita yang dia diberikan keleluasaan untuk masuk surga dari pintu manapun adalah wanita yang ataat zaujaha, yang dia taat pada suaminya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pesan yang keempat, maka seorang istri hendaknya dia memiliki sikap qanaah, menerima, ya terutama berkaitan dengan rizki yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada suaminya yang kemudian diteruskan kepada seorang istri ini. Maka seberapapun dihargai, dihormati, karena itu sudah dilakukan dengan jerih payah, dengan membanting tulang, ya keluar ya sebelum matahari terbit, bahkan pulang balik setelah matahari terbenam tuh, masya Allah ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ditunjukkan neraka, paling banyak penghuninya wanita. Ya ketika ditanyakan kenapa, karena banyak di sana wanita-wanita yang tidak bersyukur pada Allah Ta'ala melalui pemberian yang diberikan oleh suaminya. Jadi qanaah, ya jangan jajan terus, ya baju terus, jilbab terus, ya makman terus. Dilihat dong kondisi suaminya, kalau lagi prihatin, ekonominya sulit, ya tahu mana yang harus dibeli, mana yang tidak, mana yang harus ganti, mana yang enggak. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Kemudian pada poin yang kelima disampaikan dalam buku ini, seorang wanita, seorang istri hendaknya dia mengatur rumah tangga dengan pengaturan yang sebaik mungkin. Ya, di antara bentuk mengatur rumah tangga yaitu terkait pendidikan anak, janganlah ya kemudian seorang istri menyerahkan pendidikan anaknya kepada babysitter ya. Kemudian dia sibuk dengan usahanya, dia sibuk dengan bisnisnya, kemudian pendidikan anak yang harusnya mendapatkan sentuhan dari orang tua diserahkan kepada seseorang yang tidak memahami atau kurang tentang pendidikan anak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada poin yang keenam, maka seorang istri hendaknya dia pinter-pinter tuh untuk bersikap baik kepada keluarga suami dan kerabatnya. Ya, banyak ya kejadian-kejadian karena sikap yang kurang baik yang dilakukan oleh seorang istri kepada keluarga suami, kerabat suami, kemudian menjadikan suami itu enggan ya juga untuk melakukan kebaikan kepadanya. Maka di sini ketika seorang istri bisa berbuat baik kepada keluarganya suami, mesti itu suami senang banget gitu ya, bangga banget, bahagia banget gitu, sehingga tidak canggung kalau besok mau ngajak istri itu silaturahim atau arisan atau apa dengan keluarga besarnya. Tapi ya kalau memiliki istri yang jahat, yang suka mencela, ya kemudian suka menghina, ya seorang suami juga bingung gitu. Ketika mau ada acara-acara keluarga, mau ketemuan keluarga, bingung karena mesti nih seorang istri akan bikin onar ya, seorang istri akan menyurut ya kemarahan, emosi dari semua orang-orang yang hadir gitu. Tunjukkan bahwa muslimah yang sejati adalah seorang muslimah yang pintar berbuat kebaikan. Nah, dan tentu kebaikan itu nanti juga kembali kok kepada kita semuanya. Maka dikatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Nah, jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pada wasiat yang ke-7, maka seorang istri hendaknya bisa bersamai ya, menyertai emosi, perasaan hati, senang atau duka yang terjadi pada seorang suami gitu. Jadi harus tahu perasaan dong gitu. Kalau memang suami lagi sibuk banget, lagi ruwet banget gitu ya, kemudian dia membersamai emosi ya, membersamai keadaan suami, bukan berarti kemudian tambah melu nangis gitu, enggak ya, tapi bagaimana tuh sambil menguatkan, sambil seolah-olah larut begitu, tapi kemudian diajak bangkit gitu. Kita lihat misalkan Khadijah radhiyallahu taala anha ya, ketika Nabi Muhammad SAW dalam kepenatan, kebingungan, kebimbangan gitu, tatkala di Gua Hira, kemudian beliau ikut gitu ya, ikut dalam kondisi itu, tapi kemudian menguatkan ya, ketika seorang suami mengatakan apakah aku nanti akan ditinggalkan robnya dan seterusnya, coba tuh Khadijah, ya nggak mungkin wahai suamiku, kamu adalah orang yang suka nyambung silaturahim, kamu adalah orang yang memperhatikan anak yatim, suka menolong, nggak mungkin Allah akan meninggalkanmu. Kemudian diajak mencari solusi, yaitu menemui Naufal, Waraqah bin Naufal. Jadi begitu ya, seorang istri hendaknya dia bisa gitu, jangan terus tambah udah suaminya mungkin terjebak dalam sebuah masalah, tambah disalah-salah ke. Contoh dia lagi bisnis, kemudian tertipu, tambah dia habis-habis ke. Oh, kamu tuh memang nggak bakat kok jadi seorang pembisnis, bisanya hanya menghabiskan uang kita aja. Nah, tolong dikondisikan ya, dikuatkan ya, kalau memang itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, memang itu tidak sengaja, ya tentunya kita harus berlapang dada. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pada wasiat yang ke-8, hendaknya seorang istri banyak-banyak tuh berterima kasih kepada suami ya, kan ucapan jazakallah khairan,
jazakumullah khairan ya, misalkan baru saja dibelikan sama suaminya ya berapa, misalkan emas 5 gram ya, ucapkan jazakumullah khairan. Pulang suami membawa makanan, ucapkan jazakumullah khairan ya. Kemudian dah dibantu ya lerekan ya daster belakang, kan nggak bisa ngelerekin tuh, dilereki seret pas mau pergi ucapkan jazakumullah khairan. Masya Allah, indah deh kalau kayak begitu yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-9, seorang wanita hendaknya dia bisa menyembunyikan rahasia suami dan menutupi aib-aib suami. Siapa sih di antara kita ini yang nggak punya aib? Kan nggak mungkin ya. Suami punya aib, istri punya aib. Maka dalam keluarga itu hendaknya saling menjaga kehormatan suami dan istri. Ya, kalau ada kekurangan-kekurangan pada suami, yang disampaikan kepada teman-temannya, apalagi langsung dijadikan status gitu. Ya, ditulis ya, andaikan suamiku bukan suamiku. Nah, ini kan parah banget ya. Atau langsung dituliskan, adakah ya teman-teman yang suaminya kayak suamiku ya, setiap habis mandi mesti ya, dan seterusnya kayak gitu ya. Tutupi kekurangan suami dan seterusnya, apalagi ada aib-aib yang sangat mendasar. Jamaah berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang ke-10, maka seorang istri harus pintar, cerdas menyikapi kesalahan seorang suami ya. Maka di sini perlunya seorang istri mendidik hati, membersihkan hati ya, mengatur jiwa ya, sehingga terkadang adanya kesalahan suami ya menyulut kemudian kemarahan seorang istri dan kadang berlanjut pada perceraian antara suami dan istri. Maka harus bisa memilah, memilih, memahami ya kondisi yang ada.